Baik teman-teman, kita berjumpa lagi di channel SR Trading. Kembali pada kesempatan kali ini saya akan men-share lagi beberapa analisa saham saya lagi untuk teman-teman. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dalam 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini, supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan analisa saham yang saya rekomendasikan, biasanya saya akan membahas sedikit dulu mengenai komposit IHSG, di mana pembahasan komposit IHSG ini tujuannya adalah untuk supaya memberikan gambaran kita secara global bagaimana pergerakan harga untuk 1 minggu ke depan. Baik, langsung saja kita masuk ke chart komposit IHSG-nya ya teman-teman. Kita sudah masuk ke komposit IHSG teman-teman. Sekarang kita lihat ya teman-teman, secara chartnya ini komposit IHSG-nya kemarin pada hari Jumat ditutup naik 0,80% ya teman-teman ya, di harga 6.126 ya teman-teman ya. Nah, untuk pergerakan IHSG 1 minggu ke depan bagaimana ya teman-teman ya? Kalau saya lihat ini teman-teman sebenarnya masih dalam keadaan uptrend ya teman-teman ya, untuk komposit IHSG sendiri ya. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Nah, kalau kita pakai trendline kita lihat ya teman-teman, sebenarnya IHSG sendiri masih bergerak dalam posisi uptrend ya teman-teman. Dan kemarin pada hari Jumat juga ditutup dengan satu candle naik yang cukup bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat untuk 1 minggu ke depan IHSG ini masih punya peluang untuk naik ya teman-teman, mencoba untuk sampai ke resisten 6.227 ini teman-teman ya. Dan teman-teman amatin apabila dalam 1 minggu ke depan dia berhasil breakout di 6.200an ini ya teman-teman ya. Untuk komposit IHSG target selanjutnya ada di resisten 6.385 ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman amatin dalam 1 minggu ke depan. Tapi apabila dia masih gagal ya teman-teman ya, gagal menembus area resisten di 6.200an ini teman-teman ya, ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 6.100 nya itu dulu ya teman-teman ya, kembali ke harga 6.100an ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu analisa saya untuk komposit IHSG untuk 1 minggu ke depan. Sekarang kita akan masuk ke beberapa analisa saham-saham yang saya rekomendasikan teman-teman. Saham pertama ada di saham tebing ya teman-teman ya, power bersama infrastruktur ya teman-teman ya. Nah, untuk saham tower ini sendiri ya teman-teman ya, saya rekomendasikan saya melihat juga masih ada peluang bagus ya teman-teman untuk naik ya teman-teman, untuk saham tebing ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat juga secara candlenya teman-teman, pada hari Jumat kemarin ditutup naik 60 poin di harga 3070 ya teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman, di sini juga saya tentukan untuk area entry dan area take profit serta area stop loss-nya ya teman-teman ya. Jadi analisa saya untuk saham tebing ini teman-teman amatin dalam 1 minggu depan teman-teman. Apabila dia berada di area entry yang sudah saya tentukan ini di harga 3080 sampai dengan 3030 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk entry ya teman-teman ya.
Dan teman-teman yang berhasil entry di area entry ini, teman-teman amatin apabila dalam 1 minggu ke depan dia berhasil rebound tapi masih kesulitan untuk menembus area resisten di 3260 ini, teman-teman boleh pertimbangkan take profit dulu ya teman-teman. Dan sebaliknya juga teman-teman, untuk saham tebing ini, teman-teman yang berhasil entry di area entry yang sudah saya tentukan ini, teman-teman amatin dalam 1 minggu ke depan apabila dia masih gagal rebound tetapi dia malah terkoreksi secara terus menerus hingga menembus area stop loss yang sudah saya tentukan di 2950 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dulu ya teman-teman. Nah, itu analisa saya untuk saham tebing ini teman-teman. Selanjutnya saya akan teruskan ke analisa saham berikutnya, itu saham saham Techim ya teman-teman ya. Saham Techim ini memang kalau dilihat ya teman-teman, dia masih berada di zona untuk turunnya ya teman-teman ya, downtrendnya ya teman-teman ya. Karena masih berada di bawah garis EMA 60 saya ini teman-teman ya. Dan kemarin juga pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 125 poin ya teman-teman ya. Di harga 7.500 maaf teman-teman, di harga 7.500 ya teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman, di sini juga saya tentukan untuk area resisten dan supportnya teman-teman ya. Dimana area resistennya sendiri ada di 7950, kemudian area supportnya di 7150 ya teman-teman. Nah teman-teman yang baru mau entry hari Senin depan untuk saham Techim ini teman-teman ya, dimana area entry sendiri saya tentukan di 7250 sampai dengan 7150 ya teman-teman. Area take profitnya sendiri di 7950, area stop loss 6850 ya teman-teman. Kenapa saham Techim ini saya rekomendasikan teman-teman? Karena saya melihat ya teman-teman, untuk saham Techim ini sendiri sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda akan melakukan reversal ya teman-teman, atau ada kemungkinan dia akan kembali naik ya teman-teman. Nah di sini kita lihat ya teman-teman, di sini saya tentukan area supportnya 7150 ya teman-teman. Nah jadi teman-teman lihat dalam 1 minggu ke depan, teman-teman wait and see dulu untuk saham Techim ini. Teman-teman amatin apabila dia hari Senin depan masih melanjutkan koreksinya hingga mendekatin area 7150 ini dan masuk dalam area entry yang sudah saya tentukan ini 7250 sampai dengan 7150 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk entry ya teman-teman. Nah ketika teman-teman berhasil entry, teman-teman amatin dalam 1 minggu ke depan apabila saham Techim ini berhasil rebound tapi masih kesulitan menembus area resisten di harga 7950 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk take profit dulu ya teman-teman. Dan sebaliknya teman-teman yang berhasil entry di area entry yang sudah saya tentukan, apabila dalam 1 minggu ke depan dia masih terus terkoreksi hingga menembus area stop loss saya yang tentukan di 6850 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dulu ya teman-teman. Nah itu analisa saya untuk saham Techim ini teman-teman. Selanjutnya saya akan analisa saham terakhir, yaitu saham Adro ya teman-teman ya. Saham batu bara ya teman-teman, yang saya lihat juga cukup menarik ya teman-teman belakangan ini ya teman-teman. Nah untuk saham Adro ini sendiri juga teman-teman bisa dilihat ya teman-teman ya. Saham Adro ini pada hari Jumat kemarin ditutup naik 35 poin teman-teman di harga 1355 ya teman-teman ya. Dan area entry juga sudah saya tentukan di area entry 1350 sampai dengan 1335 ya teman-teman untuk saham Adro ini. Untuk area take profitnya sendiri juga di 1395, area stop lossnya di 1290.
Nah, di sini saya menentukan area support dan resisten juga teman-teman. Mana area supportnya itu sendiri ada di 1335 dan resistennya ada di 1395 ya teman-teman. Nah, kenapa saya rekomendasikan saham Adro ini teman-teman? Karena saya melihat di sini teman-teman, di sini bisa dilihat ya teman-teman, MACD-nya juga sudah berpotongan dan mengarah ke atas ya teman-teman ya. Di sini teman-teman lihat, bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya teman-teman, MACD sudah berpotongan. Nah, maka itu saya rekomendasikan saham Adro ini ada kemungkinan dia akan meneruskan kenaikannya menuju area resisten di 1395 ini teman-teman. Dan teman-teman, untuk teman-teman yang baru mau entry hari Senin depan, teman-teman wait and see, teman-teman lihat apabila dia masih bisa terkoreksi dan masuk di area entry yang sudah saya tentukan ini teman-teman, atau mendekatin area support di 1335 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk entry teman-teman untuk saham Adro ini. Dan teman-teman yang berhasil entry, teman-teman amatin dalam 1 minggu ke depan. Apabila dia berhasil rebound tetapi masih kesulitan menembus area resisten di 1395 ini, teman-teman boleh take profit dulu ya teman-teman. Dan sebaliknya teman-teman amatin apabila dia kembali terkoreksi hingga menembus area stop loss yang sudah saya tentukan dalam 1 minggu ke depan di 1290 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu 3 saham yang saya rekomendasikan untuk 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Kita berjumpa lagi 1 minggu depan. See you next time. Bye.